Di sini ada 2 orang guru teladan. Yang satu yang masih junior, yang satu ada senior. Telatan. Ini ngobrol santai, tapi kita masih baru memulai dan pasti agak-agak kikuk. Kita mau ngomongin apa ya? Pak, kalau sekarang kan guru itu sebenarnya kan profesi yang sakral, Pak ya. Kalau zaman dulu itu kan guru tuh benar-benar dihormati, bahkan kastanya tuh lebih tinggi daripada raja. Raja pun Dulu. sampai sujud ke kaki sang guru waktu dulu, zaman dulu. Tapi zaman sekarang itu mungkin udah nggak berlaku lagi. Tetapi guru masih tetap ingin dihargai sebagaimana status yang tinggi itu. Bapak ngelihat fenomena ini kayak gimana dari Pak Toro dulu? Kan Bapak sudah hidup di beberapa zaman nih. Kalau zaman dulu, guru itu memang satu sumber informasi. Jadi tidak ada informasi selain dari guru. Makanya ada anak selalu bilang, cek guru ge. Jadi yang didengar itu pasti guru. Dulu sumber motivasi, sumber segala ilmu itu di guru. Nah itu zaman dulu seperti itu. Zaman sekarang, akses informasi bisa didapat dari mana saja. Nah, jadi guru itu tidak menjadi sentral. Bahkan pendidikan juga sekarang diarahkan sok cari ilmu mantong di guru wae di mana cari. Bahkan ada istilah sok ngaliterasi. Jadi info itu bukan dari guru aja. Nah, sekarang seperti itu. Apakah itu dalam arti lainnya guru itu sudah kehilangan statusnya sebagai sumber pengetahuan? Dengan sendirinya ada sebagian yang memposisikannya tertinggal akan seperti itu. Tapi kalau bisa memainkan, tetap bahwa informasi dan segala macam masih di guru dipegang, meskipun sumber dari manapun itu akan tetap dihargai. Dua, juga masalah keteladanan sebetulnya sih. Kalau informasi dari manapun, tapi kalau guru ini sosoknya menjadi teladan, akan tetap dihormati. Banyak kasus yang memang guru itu keteladanannya hilang, mungkin ya, apalagi perilaku sekarang hampang tangan segala macam, main perintah itu ya memang respeknya kurang, orang tua juga kurang. Itu saya barangkali mungkin kalau jawaban saya seperti itu. Udah nggak relate dengan zaman sekarang ya, main fisik segala macam. Sebagian besar seperti itu. Tapi sebagian masih yang memegang bahwa tetap percayalah guru. Ya. Tapi dengan zaman dan tuntutan sekarang gitu ya. Satu, bahwa kita tidak boleh ada hukuman fisik, ya. Hukumannya dalam bentuk lain. Kita salah satunya itu. Saya kan sama Pak Harun adalah produk zaman dulu nih Pak, yang dimana pendidikan dengan menggunakan kontak fisik itu masih diberlakukan. Tapi yang saya rasakan sekarang ini, saya merasakan adanya manfaatnya. Saya nggak pernah membenci guru saya yang waktu itu mendidik saya seperti itu gitu. Tapi kalau dibandingkan di compare dengan anak-anak zaman sekarang, dicubit dikit anak-anak lapor ke orang tua. Kenapa ada degradasi seperti itu, Pak? Ya karena berubah, semuanya paradigma berubah, mindset berubah, pendidikan juga dirubah, memang sengaja dirubah. Udah, sekarang tidak usah main fisik karena itu warisan zaman Belanda. Disipliner nomor pertama harus disiplin. Dengan disiplin gaya peninggalan Belanda seperti itu. Untuk cara belajar yang salah, megang kuping berdiri, ya, push up, itu gaya militer. Dan kenyataannya memang yang memimpin negeri ini dan intelektual itu adalah hasil produk kurikulum 73 itu. Kurikulum 73 itu sebetulnya. 73 itu tahun 73 ya? Iya, 73 zaman Sarip Tayyip, yang itu sekarang ya. Masih kealaman kan 73 sampai 8-an kan. 15 tahun dari 73 8 berapa. Baru masuk ada KTSP dan itu. Nah, itu belum teruji sebetulnya. Dari kurikulum, dari sifat gurunya juga otomatis berubah. Dan saya juga mengikuti zaman, makanya guru disebut awet muda karena jiwa kita kan terpenjara di pikiran mereka. Bagaimana tadi anak-anak selalu ngikutin, karena pikiran saya di mereka gitu. Dan mereka merasa frekuensi. Nah, itu menyamakan frekuensi itu. Nah, artinya jadi dirubah. Ya nggak usah fisik-fisik sekarang, anak-anak deketin aja yang memang
paradigmanya dirubah, mindset gurunya dirubah, otomatis kita harus ikut berubah. Karena ada juga kita kalau mau ngutip, didiklah anakmu sesuai zamannya. Nah, sekarang zaman apa ya udah kita tidak bisa nyumput HP, anak-anak disuruh nggak bawa kita tetap bawa. Nah, karena memang mungkin butuh dan segala macam. Yang penting mah bagaimana dengan HP itu anak bisa browsing sesuatu yang bermanfaat sesuai materi pelajaran. Nah itu. Jadi kembali lagi ke masalah kekerasan dan segala macam disiplin ya memang ada tentunya degradasinya banyak sekali dibanding dengan dulu. Masalah disiplin kalah, adab juga kalah. Tapi tentunya dengan adab mereka. Toh mereka berbicara kasar tuh, mereka tuh punya pemikiran berbicara seperti itu tidak kasar. Sekarang kalau guru dekat dengan murid ngobrol dengan apa tuh mereka perasaan bahwa itu tidak sopan gitu. Kalau dulu kan kalau dulu kan sopan mana yang ngomong gitu ke guru. Sekarang mah enggak. Anak-anak ngobrol biasa aja kayak temennya Pak. Ya ikuti aja. Kalau saya seperti itu. Itu udah tuntutan zaman ya Pak? Iya, karena zaman itu berubah. Semua berubah, kita harus berubah. Kalau dulu tabu itu ya harus. Kalau dulu tabu, semua tabu, dianggap tabu, sekarang malah tidak tabu. Zaman seperti itu. Kalau pengen dekat dengan murid, kalau kita udah dekat dengan murid, satu frekuensi, apapun yang kita omongkan mereka nerima. Tapi kalau tidak, jangan harap. Kalau di dalam hatinya masih kontra, ilmu tidak akan masuk. Itu saya barangkali mungkin ya. Kalau sekarang nih, sekarang kan guru tuh bukan lagi status sosial ya, tetapi udah lebih kepada profesi. Ya betul. Nah, kira-kira nih ke Pak Harun yang sekarang menggeluti dunia modern, gitu kan, ikut program dari pemerintah juga sebagai PP, pengajar praktik. Kira-kira kalau profesi ini kan berarti luntur nih, nilai-nilai yang ada di guru nih berarti ada sedikit penurunan nih, karena dibatasi sama profesi itu gitu kan. Guru tanpa pahlawan tanpa tanda jasa. Kira-kira masih relate nggak dengan zaman sekarang? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, kayaknya luar biasa sekali dia. Wow. Dalam banget kayak gini kan. Guru sebagai sekarang bukan lagi pahlawan, yang melainkan guru itu adalah sebuah profesi. Ketika berbicara tentang profesi nanti akan dikaitkan dengan nominal, karena profesi itu karena satu mereka udah punya legalitas, dan legalitas tersebut akan berpengaruh dengan apa yang mereka peroleh nantinya kan. Ketika tadi bilangnya ketika sekarang jadi profesi, apakah rasa nilainya itu turun? Sakralitas tadi turun gitu kan. Menurut saya tergantung balik lagi ke seseorang, dalam artian kepribadian seseorang, pribadi masing-masing. Bagaimana dia itu memandang profesi yang sedang dia geluti. Kalau misalkan orientasinya adalah uang, ya mungkin itu akan luntur. Tapi kalau misalkan dia itu orientasi masih tetap jadi sosok seorang guru yang utuh seperti dahulu, itu nggak akan luntur. Dalam artian dia juga akan masih bekerja menggunakan hati. walaupun dibayar dan dinominalkan ilmu yang diberikan itu. Kalau misalkan dinominalkan, gimana sih maksudnya dinominalkan nih? Artinya dia mau bekerja melakukan hal seperti itu karena ada uang. Uangnya. Jadi gimana ya? Balik lagi ke kepribadian seseorang sih. Kalau misalkan orientasinya udah duit ya udah, dalam artian dia akan ngejarnya ke situ. Cuman kalau misalkan dia yang orientasinya agak berbeda, masih menjadi sosok seorang guru yang utuh, yang akan seperti itu. Kita kadang-kadang malu sendiri gitu kan, kalau misalkan guru adalah jasa mutia datar, kita suka malu gitu karena kita tiap bulan tuh dapat gaji gitu kan maksudnya. Mau nanya ke Pak Harun nih, karena kan kalau di luar negeri yang notabene pendidikannya udah maju nih, nggak usah jauh-jauh deh, di Singapura aja. Yang jadi guru tuh nggak sembarangan orang gitu. Kalau kita siapa saja bisa jadi guru asal bisa membuat administrasi pembelajaran. Kira-kira ini intervensi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk supaya hal-hal seperti ini bisa sedikit direduksi lah. Karena kan kita sudah mengidentifikasi nih, jangan-jangan guru itu nggak berkembang gara-gara dia harus dibebankan untuk administrasi yang sangat tebal itu, sehingga konsentrasi di kelasnya jadi berkurang. Masalah perangkat ya. Perangkat. Perangkat selama ini sebenarnya kalau misalkan
ketika terbit yang namanya kurikulum merdeka, RPP pun juga sebenarnya udah disimpulin ya, hanya ada 1 lembar. Walaupun pada dasarnya itu balik lagi ke pengembangan. Ya, dalam artian walaupun selembar, kita tetap improve di dalamnya, bisa mengembangkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dalam artian selembar itu mungkin hanya sekedar poin-poin alurnya aja. Untuk konten dan seterusnya itu tidak tertulis. Sebenarnya udah disimpulkan. Berarti secara otomatis sebenarnya harusnya untuk setelah ada kurikulum merdeka mereka kan lebih ringan. Iya kan? Seperti itu. Jadi masih harus tetap ya ada panduan seperti itu ya. panduan itu karena ketika kita tidak dipandu mungkin kita kadang-kadang akan lupa bahwa kita punya alur sebenarnya ketika dalam pembelajaran seperti itu. Misal dalam satu pembelajaran 1 kali tatap muka ya, kita pasti punya satu sistem pembelajaran atau model pembelajaran yang kita pakai. Ada konten yang akan kita sampaikan, karena tidak semua konten bisa kita sampaikan dengan satu model pembelajaran. Iya kan? Makanya kita pun perlu buat skrip. Kalau misalkan sekarang skrip itu hanya 1 lembar, itu hanya inti-intinya saja kok, enggak yang kalau misalkan dulu mungkin akan detail, makanya di situ akan jadi beban seorang guru, ya kan? Sedangkan sekarang udah enggak, secara otomatis beban guru akan berkurang dong. Dan saya harap dengan adanya yang 1 lembar itu, guru pun akan punya banyak waktu luang buat apa ya, setidaknya beban-beban yang sebelumnya banyak sekarang udah berkurang. Secara otomatis dia jauh lebih happy ketika dia mengajar dalam kelas. Dan harapannya ketika udah happy, pembelajarannya akan berlangsung dengan baik. Seperti itu. Menyenangkan ya. Betul. Masalahnya kita tuh terbentur lagi yang namanya regulasi, gitu kan. Kalau Oke. si administrasi itu nggak tebal, itu gak dinilai bagus gitu. Yang penting tebal, isinya entah apa, ada contoh yang nilainya bagus. Itu masih menganut mazhab itu gitu, sistemnya tuh. Tapi kebetulan ketika saya buat perangkat, saya paling tipis di antara yang lain. Jujur ketika saya ngeliat teman-teman kemarin pas persiapan PKKS mereka tebal-tebal, saya sampai sempat minder, waduh punya saya kok paling tipis ya seperti itu. Apakah saya yang paling nggak pernah mengerjakan atau bagaimana? Seperti dalam artian ya nggak apa-apa, tapi itu yang saya lakukan, itu yang saya terapkan di dalam kelas. Saya nggak perlu malu dengan entah itu mau dinilai bagus atau enggak. Kebetulan lagi punya kepala sekolah yang luar biasa, mau ngecek, dalam artian ngecek tidak hanya melihat ketebalannya, tapi ngeliat konten isinya seperti itu. Dan ketika supervisi pun akan kelihatan antara yang 1 lembar dan yang tebal itu akan pasti berbeda. Mana yang sesuai dengan dalam artian perencanaan yang sudah kita buat sama pelaksanaan. Seperti itu sih. Sebenarnya penilaian yang benar kan seperti itu, dalam artian jangan cuma melihat administrasi ya Pak ya, melainkan melihat di lapangan. Di lapangannya harusnya Betul. seperti itu. Iya. Dan realitasnya kan di grassroots, di akar rumput ini kan orang-orang tuh masih punya mindset atau paradigma. Ya ini yang dinilai. Saya sih nggak terlalu dinilai. Mungkin tugas kita sekarang adalah merubah paradigma tersebut ya, dalam artian Siapa paradigma menggeser. siapa? Mulai dari Mindset diri, siapa? mulai dari guru dulu dong, dalam artian ketika kita udah punya setidaknya di pemikiran yang lebih baik nih, kita tularkan dengan teman-teman yang lain. Ketika kita sudah berani menularkan, cobalah kita sampaikan ke atasan. Dalam artian perubahan itu akan dimulai dari diri sendiri, daripada nanti perubahan dimulai dari atas. Oke, terus Seperti itu. Pak Toro nih yang udah bertahun-tahun pasti mengalami nih yang namanya administrasi itu harus gitu. Sampai sekarang kan mungkin sudah fasih, sudah tapis lah kalau naik motor tuh udah bisa lepas tangan gitu kan, nggak usah ngelihat lagi administrasi. Kira-kira administrasi atau RPP atau silabus itu masih relevan nggak untuk dibuat jadi hari ini? Nggak, satu gua jujur ya, saya termasuk orang yang tidak pernah membuat administrasi. Jujur. Oke. Tadi KKS juga saya dokumen saja nggak ada, karena saya tuh berpikiran bahwa ini sebetulnya hanya dokumen bahwa kita ini sekarang sedang mengerjakan ini, gitu. Maka dokumennya ini itu saja. Bahwa di dalam 1 tahun ini saya akan merencanakan ini, gitu. Jadi tidak membuktikan apa-apa sebetulnya. Meskipun prakteknya nanti kita membuat RPP untuk kelas 7A, 7 ABCD. Prakteknya mungkin tidak sesuai itu dengan apa, tapi ya memang karena harus sebagai administrasi bahwa bukti bahwa guru itu melaksanakan di dalam 1 tahun berapa tahun itu mana, maka dibuatlah itu. Tapi ada sebagian guru yang memang selalu bahwa ini dianggap sakral gitu ya. Ada juga pengawas, kadang-kadang oh ini RPP-nya nggak sesuai, udah dicoret, ini harusnya metode. Sebenarnya itu omong kosong gitu. Ya udah senior berarti berani. Berani. Karena Rem udah seperti rem.
Karena sebetulnya dari Kamu pensiun. kalau sudah lama itu, kadang-kadang kita baru masuk kelas aja udah tahu nih, ini akan maju, ini akan diambil tempat, ini akan tukang mabal, ini akan diam aja udah tahu. Karena dari pengalaman itu, tidak usah melihat RPP. Tapi ya karena memang itu belajar itu adalah proses, makanya prosesnya harus dijalankan gitu. Jadi administrasi ya memang kalau kurikulum jelas perlu ya. Tanpa kurikulum itu kita jadi arahnya kemana-mana, bahkan harusnya itu jangan diganti-ganti, jangan 5 tahun ganti, 10 tahun diganti. Kurikulum itu bisa ditinjau itu kadang-kadang sampai 20 tahun, 15 atau 20 tahun, 15 paling cepat. Ini bisa dilanjutkan. Semua komitmen, siapapun menterinya, siapapun presidennya yang diganti, udah. Kalau itu susah nggak? Nah, kalau ini sekarang diganti lagi. Contoh aja nih, kurikulum merdeka. Bahan bakunya dari mana sih? Kurikulum 13. Sebelum kurikulum 13 ada lagi kurikulum nih. Kurikulum 13 pembaruan. KTSP. Bukan, sebelum dari KTSP. Dari mana nih pembaruannya? Udah, padahal itu kan gitu ya, hanya dirubah-rubah KI-nya diganti lagi jadi apa, padahal tidak merubah sesuatu. Yang penting membawa apa yang diajarkan semua tertuang gitu ya, seperti seni, ya udah, seni ada 4 cabang, boleh diambil minimal 1 atau 2 gabung. Nah, itulah kurikulum kita mengacu ke sana. Jadi kita bisa berimprovisasi membuat kurikulum apa namanya hidden kurikulum tersembunyi dalam kurikulum, memang dibolehkan karena untuk mengakomodasi tidak tercapai ini, ya ambil dari situ. Backup plan. Ya, jadi memang kurikulum harus, karena di suatu pemerintahan pendidikannya pasti harus punya kurikulum. Masalah silabus, berarti kan rangkumannya ya, rangkuman apa yang kita kerjakan. Nah, RPP berikanlah kebebasan bahwa apa yang kita tidak paku, tidak sampai ke ada apa namanya istilahnya sampai ke workshop membahas bedah kurikulum sampai ke membuat sampai ke ini bahasanya harus gini, harus operasional lah, semua Itu yang operasional. saya hanya lakukan masyarakat. selama 1 tahun. Iya, dan alhamdulillah saya tidak pernah mendengar itu. Pas Karena tuntas dengan- dari akarnya. Karena udah tahu intinya apa sih gitu. Yang penting action di kelas bahwa ini akan berubah. Kita merencanakan pembelajaran A, rencananya akan jadi B, B1, B2, C, C1, C2 aja terus berubah. Karena beda kelas itu pasti beda karakter, belum lagi ke tingkat, apalagi kalau kelasnya yang banyak seperti yang kelasnya 10 paralel, tentu beda. Jadi yang penting administrasi itu asal ada aja kalau pas saya, karena itu dokumen. Bahkan boleh ditimpa-timpa dari tahun ini ke tahun ini, yang penting kepalsuannya diganti. Jangan lupa itu. Saya kalau ada kertas-kertas bekas daripada nganggur, saya tumpukin aja supaya tebal, Pak. Gitu. Karena tidak akan disalahkan. Mana yang Jadi ini? praktis juga gitu. Ketika Pak Toro bikin administrasi pembelajaran, dengan tidak membuat administrasi pembelajaran, outputnya ada perbedaan nggak? Maksudnya nggak output Dari segi keberhasilan pencapaian pembelajaran. tetap aja membuat dengan tidak, karena kita yang merancang. Jadi kalau RPP itu dituangkan ke dalam tulisan ya, tulisan berupa dokumen, kalaupun tidak itu kan udah terpikir. Sekarang kelas 9 materi ininya misalkan praktek nyablon dari tekstil, bahan tekstil ya. Kan udah bahan tekstil udah, ambilnya kaos bagaimana kan, apa mau dicoret-coret pakai tinta warna atau mau disablon. Ya udah sablon. Bagaimana nantinya? Ya udah kita nanti bikin kelompok, satu kelompok 2 desain, nanti bareng-bareng bagaimana bahannya, kan udah terpikir kan? Bahannya kalau nanti ya udah bawa aja yang ada di rumah. Nah, itu kan ya udah berapa pertemuan kira-kira? Yang ini kira-kira paling sebulan lah, 1 minggu sosialisasi, kedua praktek, 3 di lambat-lambatnya pasti minggu ke 7. Nah, jadi kan tidak usah kami udah tahu. Kalaupun ada nanti mundur ya tinggal ikuti, karena dibuat RPP juga belum tentu. Tidak, anak-anak ini sesuai sekarang pertemuannya harus praktek sekarang. Anaknya tidak ada, desainnya belum, kaosnya tidak ada. Udunan misalkan untuk ini 3.000 belum terkumpul, kan tidak, tetap mengulur. Jadi tapi dokumen tetap dia, misalkan dibuat ya udah dokumennya ini. Di sininya kan enak, sekian pertemuan, sekian bulan. Prakteknya kan enggak kan, 1 semester itu masih muter gitu. Kitanya harus fleksibel sih.
Ya betul. Kalau, Iya. kalau tidak fleksibel ya kita kaku gitu belajar. Iya, makanya sebetulnya kita itu belajar itu harus lihat RPP atau RPP yang lihat kita gitu sebetulnya. RPP nggak lihat kita karena RPP-nya disimpan di rak. RPP yang mengikuti kita atau kita mengikuti RPP? Harusnya banyak RPP yang mengikuti kita. Rencananya pembelajaran ini. Nanti kan di sana ada, di akhirnya kan ada. Tercapai nggak pembelajarannya? Tidak tercapai, kenapa? Nah itu bisa jadi bahan PTK juga. Oh ini tidak tercapai. Oh ini tercapai. Oh, seperti itu. Tapi ya tetap kalau dokumen harus bagus, harus dibuat kayak inilah ketok magic gitu, di endah-endah, dibuat batu tutup-tutup gitu. Nah itu saya kurang suka itu. Makanya kalau saya tidak buat, tidak satupun yang ngomong. Tapi kalau misalkan dari saya mungkin gini ya, Gimana? kenapa kita masih pakai yang pertama untuk orang, kalau Pak Aswana kan udah senior ya, kalau sedangkan saya kan masih Sama, baru gitu yang kan. sama juga. Cuma Karena gini, berhubungan dengan materi pelajaran kan, Aha. kita sudah mendapatkan di perkuliahan. Contohnya di seni rupa. Kira-kira materi apa sih? Sok, untuk yang kelas 7. Kelas 7 Gambar gambar, batu. Motif ya, gambar bentuk, gambar motif hias. seragam hias. Apakah harus ditulis lagi? Saya akan membuat motif hias ini, cara kan udah tahu, tidak bisa ditulis. Jadi artinya tanpa RPP itu apakah kehilangan arah guru? Tidak akan. Tapi sebagai dokumen saja itu, bukan sebagai penentu. Jadi banyak asumsi gini. Kalau pengawas ini, kalau RPP salah, bapak itu fatal nanti ngajarnya salah. Nah itu yang salah seperti itu. Betul nggak? Iya. Iya. Oh ini jangan disuruh indikator, jangan di sini, nanti nggak ini harus nyambung, ditanya lagi. Ya itu kan teori yang dilihatnya enak, tapi kan di lapangan ya iya pasti. Apa yang kita terangkan akan yang kita tanya. Yang dievaluasikan yang kita terangkan kan. Betul. Tapi di sini ini nggak nyambung, masa pertanyaannya ini indikator tapi evaluasi ini yang ditanyakan. Ya itu kan tulisan betul. Gimana Pak? Seberapa penting ini administrasi? Seberapa penting ya? Kalau bagi saya RPP 1 RPP ya, saya masih perlu karena ketika saya antara yang tidak menyiapkan dan yang saya siapkan pasti akan berbeda performanya ketika saya di dalam kelas. Setuju. Nah, dalam artian ketika saya tidak membuat hanya sekedar di otak saya, kadang-kadang jalannya itu tidak sistematis kemana-mana, jadi akan meluas. Cuman kalau kan saya buat RPP secara otomatis, saya akan fokus di materi ini. Dalam satu pertemuan ini saya harus bahas tentang ini. Nggak usah terlalu banyak-banyak, nggak usah ngejar materi, karena di mata pelajaran seni budaya aja kan banyak materi ya. Dalam artian nggak mungkin kita kejar semua dan tercapai semua. Yang penting apa yang bisa kita, dalam artian tujuan yang hari ini akan kita lakukan itu semuanya tercapai. Udah. Dan ketika kita menyusun jangan terlalu banyak tujuan seperti itu, sedikit tapi mengena dan semuanya bisa. Itu sih. Dalam artian saya masih perlu untuk kontrol diri ya, dalam artian biar tidak meluas kemana-mana. Karena jujur ketika kami yang masih baru-baru, dalam artian masih junior nih Pak ya, kadang-kadang tuh masih akhirnya kebablasan ke sana kayak gitu kalau kita tidak ada patokan sama sekali. Untuk guru-guru yang berada di dalam kelas itu bukan karena panggilan hati, otomatis untuk mengejar ideal dia mengajar itu ada faktor eksternal mungkin ya, supaya dia untuk bisa menjadi ideal di depan siswa dan melakukan pembelajaran yang prima, ada faktor eksternal, mungkin di sini peran kepala sekolah atau pengawas. Pasti ada itu untuk mengawal, kan ada standar produk untuk memastikan kualitas produk kalau dalam produksi pabrik ya. Nah kalau untuk guru-guru yang berada di dalam kelas itu karena panggilan hati, pasti itu karena faktor intern. Kan? Nah, yang jadi pertanyaan adalah guru-guru yang menjadikan profesi guru ini sebagai second opinion yang kedua ya. Hanya sebagai komplementer, pelengkap, karena yang utamanya tidak terpenuhi, ya udah ini aja. Nah, gimana untuk supaya guru-guru ini bisa terbebas gitu dari jeratan formalistis ini, bisa leluasa gitu. Gimana nih Pak? Kembali ke individu. Kembali ke individu. Kalau memang jiwanya lepas ya kita kan lepas. Tapi Ya. kalau memang punya perasaan terikat, kalau bakasir lah gitu ya pas. Yang harus di treatment ini mindsetnya para pemangku kebijakan atau gurunya ini, karena guru kan hanya menjalankan perannya berada dalam sebuah sistem. Guru harus berani, memang harus berani bahwa
yang menjadi diri saya itu adalah saya sendiri lah gitu. Jadi artinya ya udahlah, yang penting di dalam kurikulumnya kita mau ngajarkan apa ya udah nyampe. Meskipun tadi katanya muter-muter, ya udahlah, muter kita akan muter-muter sama sekali kan, ya kan. Kalau kita tentang ragam rias ya udah kan, ragam rias nggak apa-apa, tidak akan muter-muter kemana gitu, balik ke situ. Jadi ya agar tidak terbebani ya kembali lagi ke gurunya. Gurunya harus bisa melepaskan diri, bisa melepaskan mindset itu. Kalau kepala sekolah mah yang memang administrasi memang kepentingan sekolah. Ya harus ya. Dia Sekolah. tersandra dengan sistem Iya. itu kan. Sekolah memang berkepentingan punya dokumentasi pendidikan, yaitu berupa kertas-kertas hasil yang kita coret-coret bahwa setahun akan membuat apa. Tapi bukan berarti bahwa kalau jadi begini, ada paradigma kalau tidak membuat RPP seolah akan tersesat di kelas gitu. Nah itu yang salah, dan ngajarnya akan salah kalau tidak ada RPP, ya itu salah sebetulnya. Enggak, kalau satu sisi kita punya dokumen, kedua ya di lapangan gimana nanti prakteknya. Kita yang punya pemikiran bahwa oh ini harus remedial, oh ini harus metodenya diganti, itu nanti guru. Dan tidak bisa diteorikan karena masing-masing kelas beda-beda. Betul. Pertempurannya beda-beda. Iya. Ya, jangan satu SMP di SMP 3, SMP 4 karakter anaknya gimana. Kalau misalkan di sini juga beda. Di kelas juga beda. Nah, makanya Beda. tidak bisa didokumentasikan kalau misalkan bahwa nanti saya akan membuat ini dengan RPP ini. Belum tentu. Tapi kalau kita harus punya memang gitu. Itu saya kalau paradigma saya itu. RPP itu memang ya, administrasi itu memang harus ada, tapi jangan menjadi patokan bahwa kalau tidak ada ini di kelas kita akan tersesat. Jangan jadi patokan ya. Ya, jangan patokan. Karena kan guru tuh punya 4 kompetensi kalau nggak salah. Pedagogi, sosial, profesional, dan administrasi gitu. Kalau nggak salah itu 4 nih. Cuman, hah? Ulang-ulang. Kompetensi sosial, pedagogi, kompetensi apa lagi? Ya, itu guru nggak tahu. Pedagogi, sosial, profesional, Profesional sama, dan ini satu lagi. kepribadian. Nah, dari 4 ini yang diukur untuk menjadi standar keberhasilan seorang guru ada yang profesionalitas itu. Sayangnya profesionalitas itu diukurnya dari administrasi. Itu Mas masalahnya. Oke. Sebenarnya kalau kan saya lebih condong ke kepribadian mungkin ya Pak Indra Ramadan, karena seorang guru itu harus punya karakter, di mana karakter itu yang akan mempengaruhi dari kualitas dia nanti melakukan tugasnya jadi seorang guru. Ukurnya gimana? Mengukurnya, ukur apa nih? Kan tidak setiap waktu pengawas atau kepala sekolah itu memantau guru itu kan. Iya, ketika seorang punya kepribadian secara otomatis dia dalam artian entah itu ada kepala sekolah atau tidak, entah itu diawasi atau tidak, ketika dia kepribadiannya baik dalam artian tidak yang macam-macam, ya udah dia akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokoknya yang harus dilakukan. Untuk guru yang punya